Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi modal kita untuk maju berkembang di dunia yang sementara ini itu satu modalnya yaitu waktu yang 24 jam. Itu sudah terlalu banyak alokasi 24 jam. Tapi kalau kita misalnya kita tidur 8 jam sehari, itu artinya sepertiga hari kan, sepertiga hari. Kalau umur kita itu sekarang 29 tahun misalnya. 29 tahun sepertiganya berapa? 27 tahun gitu ya. Kalau umur kita 27 tahun, sepertiganya kan berarti berapa? 9 tahun kan ya? Ya kan, kalau kita tidur 8 jam itu kan sepertiga hari. Sekarang kalau umur kita itu 27 tahun, berarti kita tidur aja di dunia itu 9 tahun coba. Terus main 8 jam. Berarti main aja 9 tahun. Kalau umur kita sekarang 27, coba betapa ruginya. Terus amal solehnya kapan? Berbuat untuk Islamnya kapan? Berbuat untuk orang lainnya kapan? Memberi manfaat untuk orang lain kapan? Kalau waktu untuk main aja 9 tahun, waktu untuk tidur 9 tahun, 18 tahun itu kita sia-sia ketika kita umur 27 tahun. Nah, sekarang kita nggak usah terlalu mikirin politik yang carut marut gitu sekarang di Indonesia ya. Kita kan punya yayasan sekarang, Yayasan Pesantren Ojolali Indonesia. Itu ada bidangnya tanah itu tiga tanah ya. Amanah itu, wakaf semuanya. Yang gedung satu ini Pesantren Ojolali termasuk buat sholat tiap hari, Majelis Taklim Al-Mabrur yang dekat rumah itu 242 meter. Dengan bangunan yang megah itu siapa yang mengembangkan kalau enggak pesantren Yayasan Pesantren Ojolali Indonesia kan, yang diamanahi oleh para pewakif, yaitu oleh Pak Wahyu almarhum dan Ibu Ayu itu istrinya, itu untuk dikembangkan ya. Memang nggak bisa dijual karena tanah wakaf, makanya dikembangkan untuk kita dapatkan pahala bersama-sama ya, dengan cara mengembangkan dakwah dari tanah-tanah wakaf itu pertama. Terus tanah wakaf yang kedua yang sebelumnya itu yang sudah kita kumpulkan dari donatur selama 2 tahun, sudah kita beli itu 400 meter kali 750. Jadi kita sudah bayar, Bapak sudah bayar itu 300 juta surat hak milik dan sudah kita wakafkan ke KUA Parung, termasuk yang tanah 242 itu dua. Jadi yang 400 meter yang nilainya 300 juta semua dari donatur. Terima kasih ya para donatur yang sudah menyumbangkan pembelian tanah yang 4 tahun yang lalu yang sekarang masih tanah kosong, dan itu rencananya insya Allah kita mau bikin 4 lantai, sedang dibuat gambarnya, mungkin nilainya 10 miliar sama pembebasan tanah 1000 di sekitar tanah 400 meter wakaf dengan Masjid Enam Syuhada itu. Terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh donatur yang besar maupun yang kecil, yang lama maupun yang baru, sekitar 200 donatur yang sekarang bahu-membahu membantu gerakan dakwah ya di pesantren Ojolali, termasuk membangun 6 syuhada. 6 syuhada itu tanah wakaf yang ketiga. Tanah wakafnya dari Pak Haji Parama Arta 120 meter dan sudah kita bangun ya. 1 lantai, 150 juta lagi insya Allah menjadi 2 lantai bangunan Masjid Enam Syuhada, menjadi pusat kegiatan dakwah untuk seluruh dunia itu. Jadi kita sudah punya modal banyak untuk melakukan proses-proses pengembangan diri dan pengembangan dakwah lebih lanjut, termasuk pengembangan bisnis syariah Islam. Itu segi sosialnya di situ. Dan sekarang untuk keluarga kita, ya kamu tetap untuk sementara ini sama istrimu jualan seblak ya, untuk menghidupi dirimu kan, karena pekerjaan memang nggak mudah. Tetapi kita aja untuk penguatan ekonomi keluarga sebagaimana kamu usul, namanya bukan Ojolali Entertainment tapi Ojolali Brothers ya. Ojolali Brothers itu bayangan Bapak, Ojolali Brothers sebuah PT yang pemiliknya 6 orang ya. Bapak 20% sahamnya, terus Umi 20%, 60% bagi 4. Kamu sama
adikmu sama kakakmu, jadi masing-masing itu sekitar 15%. Jadi kita bikin perusahaan keluarga untuk membiayai kehidupan masing-masing keluarga kita lewat PT, perusahaan keluarga namanya PT Ojolali Brothers. Ininya 3 lininya. Satu kuliner. Kuliner itu termasuk kamu bikin jualan jualan seblak dan lain-lain. Nanti Bapak jualan mie ayam, jualan bakso, jualan nasi padang yang sudah pernah dirintis, ya, jualan donat dan lain-lain. Kuliner. Terus ada kedua divisi PT Ojolali Brothers itu adalah fashion. Jual kaos, jual baju, jual mukena, busana muslim, jual pakaian dalam misalnya gitu ya, fashion ya. Terus yang divisi ketiga dari PT Ojolali Brothers itu adalah digital. Kan udah ada itu channel pesan Ojolali. Nanti terus dihidupin lagi TikToknya, dihidupin Instagramnya, dihidupin lagi Twitternya, atau dihidupin lagi modul-modul untuk pelatihan lewat kelas-kelas yang bersifat digital dan bisa dijual ke seluruh dunia. Kan si Wildan dia bisa itu urusan itu sama kamu soal IT. Ada si Teteh dan lain-lain, ada si Irfan nanti jadi ininya kan kepala security dari PT Ojolali Brothers. Daripada kerja memberikan waktu terbaik, memberikan ide terbaik, memberikan gagasan terbaik untuk membesarkan perusahaan orang lain lebih baik, kan mendingan kita bikin PT sendiri, PT keluarga namanya Ojolali Brothers. Kamu berikan pikiran terbaik, gagasan terbaik untuk pengembangan usaha milik keluarga kita sendiri, kan bagus. Supaya manfaatnya itu lebih banyak kalau kita mengelola sendiri sebagai sebuah keluarga bekerja sama. Ya dengan menantu-menantunya dan cucu-cucunya, nanti pada akhirnya menantu, cucu dan lain-lain itu nggak usah cari kerja 6 orang, kita kerja di perusahaan sendiri yang kita rancang mungkin 100-200 tahun PT Ojolali Brothers. Yang pertama kita mulai dari divisi kuliner, divisi fashion, dan divisi digital. Itu tiga-tiganya nggak mati selama orang masih makan. Itu divisi yang bisnis kuliner nggak pernah mati kan ya. Kemudian selama orang masih punya pakaian nggak akan mati juga itu bisnis fashion. Apalagi digital ya, zaman digital. Tentu sekarang yang menggunakan HP aja ada 160 juta pengguna HP di Indonesia, dan itu kan pasar yang besar sekali kita untuk menghidupkan podcast, menghidupkan film-film pendek, menghidupkan produk-produk yang bisa kita hasilkan dari HP dan dari kamera gitu ya. Itu sekedar gagasan awal bagaimana kita membangun perusahaan keluarga yang nggak usah kerja sama orang lain, kita bikin perusahaan sendiri dengan cara yang dari kecil ya. Kita boleh punya pemikiran global, tapi kita harus memulainya dengan bertindak lokal. Start small, mulailah dari yang kecil. Act now, bertindaklah sekarang. Jadi think globally, berpikirlah global. Act locally, bertindaklah lokal, berbuatlah yang lebih kecil gitu. Kemudian start small, mulai dari yang kecil, dan act now, bertindaklah sekarang, hari ini juga. Semoga ada manfaatnya, karena menurut Rasulullah khairun nas, sebaik-baik manusia, anfa'uhum linnas, yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.